Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ibu-ibu saya, para bapak tok, ya imam tok, para hadirin wal hadirat jamaah musalla ad-din Kampung Arab rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah SWT, sehingga langkah kaki kita masih dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis sholawat, majelis ilmu, majelis ta'lim seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, barokahnya bulan Sya'ban, barokahnya ngaos. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa keluarga kita semua diampuni oleh Allah SWT. Sallallahu wasallamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muga saya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad, mantan muga saya asal syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para rasul saya yang mulia, ini kalau program untuk pertemuan malam kita akan mengulas atau membahas seputar babnya puasa ya. Keranten setelah Sya'ban ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Untuk malam hari ini kita ulun terusakan bab yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi yang jumlahnya ada 6, di mana 6 itu dibagi menjadi 2. Yang 3 itu bisa dialami oleh laki perempuan. Terus yang 3 malih cuma dialami oleh orang perempuan tok. Jadi kalau lanjutakan, kalau ulangi malih, hal-hal yang wajib mandi itu jumlahnya ada 6. Yang 3 itu dialami oleh laki dan perempuan. Nomor tunggal yaitu bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Keluaran terangan mawon nggih. Keranten fikih harus dijelaskan. Bukan niat porno, tapi agar jelas, agar bisa dipahami. Bisa dialami oleh orang laki dan orang perempuan, yaitu bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Ukurannya, ukurannya helm niku mlebet teng farjinya orang perempuan itu sudah mewajibkan mandi. Lek separuh helm boten, bojo itu boten. Tapi lek sampai itu ukuran geretan ini helm maksudnya ini, itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak sampai keluar mandi. Pun tahu kejeruan gitu. Nomor kali juga dialami oleh orang laki dan orang perempuan, yaitu keluar mani dengan cara apapun, walaupun tidak dengan cara bersetubuh. Contoh onani yang dilakukan oleh orang laki-laki, atau masturbasi oleh orang perempuan. Niku sampai keluar mani, maka wajib mandi. Di Jamal itu waktu saya tanglet, ya nopo lek enten tiang estri marungoten lo sewu, kemaluane dileboni barang lintu. Terong tanoko umpama alami. Apa wajib mandi? Selama tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Kalau ada orang perempuan bersetubuh dengan hewan gimana? Selama tidak keluar air mani, mboten wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau ada orang laki-laki dan perempuan, orang lagi, bukan
bukan makhluk lain. Orang laki-laki, orang perempuan bersetubuh, baik dalam nikah maupun luar nikah, alhamdulillah ya, itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Atau tidak bersetubuh tapi keluar air mani, wali anin ini juga wajib mandi. Dan yang terakhir yang dialami lagi perempuan yaitu mayit atau mati, kecuali mati syahid. Orang yang meninggal ini wajib mandi, baik orang yang meninggal itu laki-laki maupun perempuan. Berhubung tidak bisa mandi sendiri, maka yang hidup yang punya kewajiban untuk memandikan, istilahnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu desa ada orang meninggal, lalu ada satu saja yang memandikan, maka kewajibannya lainnya ini gugur. Lek sak desa mboten tersingkirkan blas, situ ndak tersingkirkan. Maka sak desa lek enten tiyang pejah ndak tersingkirkan blas, sak desa kedusan saya. Lek enten tunggal mawon sing ngreken mboten. Dan haknya orang yang meninggal ini ada 4. Yang pertama ini harus dimandikan oleh yang hidup. Yang kedua dikafani. Yang ketiga disolati. Dan yang terakhir dikebumikan atau dikubur. Kecuali matinya mati syahid, ini tidak usah dimandikan. Dikafani pun cukup dengan pakaian ketika dia meninggal, disolati lalu dikubur, tidak usah dimandikan maksudnya. Satu contoh Contohnya mati syahid itu mati ketika membela agama melawan orang kafir. Orang kafir itu wonten kalih nggih. Wonten kafir zimmi, wonten kafir harbi. Menawi kafir zimmi, kafir yang ada perlindungan dari negara atau dari orang Islam. Selain perang. Contohnya di Indonesia, kan ada Cino-Cino ya. Itu betul asal lewat ini. Karena memang berdamai dengan kita. Selain perang. Contoh yang kafir harbi di Israel contohnya kan jelas-jelas itu menyerang orang Islam, menyerang orang Palestina, di mana orang Palestina itu adalah orang Islam. Yang tidak wajib mandi cuma yang mati syahid di medan perang. Untuk mati syahid yang contoh yang lainnya wajib dimandikan. Contoh mati syahid itu banyak contohnya. Orang melahirkan meninggal dunia, maka dia mati syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Contoh lain orang sakit perut terus meninggal. Contoh lain orang yang tenggelam. Contoh lain orang yang tertimpa benda yang sangat berat. Contohnya kabiuan gunung dan apa ya kan? Batunya ya pohon sampai gepeng wajahnya ya. Atau tabrakan yang terlalu itu syahid saya, tapi tetap wajib dimandikan. Yang tidak boleh dimandikan mati syahid di medan perang melawan orang kafir harbi. Tujuannya apa? Tujuannya darah yang melekat di pakaiannya kelak di akhirat akan menjadi saksi kalau dia itu mati syahid. Makanya tidak boleh kena wabah. Omikron, COVID. Nah itu juga termasuk syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Termasuk yang wajib itu pihak rumah sakit. Orang yang meninggal itu yang berkewajiban memandikan itu tempat dia meninggal. Kalau orang meninggal di rumah sakit berarti pihak rumah sakit atau desa tempat rumah sakit itu tinggal. Contoh beri porot ya. Berarti porot itu kan nggak ada kewajiban. Bukan rumah dia bernomisili seluruh ulama Arab, tapi mati di porot. Porot itu kan nggak ada kewajiban. Makanya pihak rumah sakit itu menyediakan petugas untuk memandikan jenazah. Kalau tidak sanggup, nanti MOU dengan keluarganya agar bisa dimandikan di rumahnya. Kalau di rumah sakit sudah dimandikan dan sudah memenuhi dengan syariat, maka di rumah tidak usah dimandikan lagi. Kenapa? Karena takut menyakitkan orang yang meninggal atau jenazah tadi. Karena jenazah itu aslinya sama dengan orang hidup. Dia walaupun sudah meninggal tidak ada nyawa,
tapi dia esensinya atau sejatinya bisa merasakan sakit. Lek dijewet aja ndak kira ngoten, lek ngomong ngoten nomor 3 apa ya. Tapi bisa merasakan sakit sejatinya. Termasuk ketika memberikan mayit itu harus dengan hati-hati, kalem, nyabuni kali sapu tangan, nyawi ya alon-alon bisa kendali nyawi disujani soyo. Lek betul suci kan kedusan sing ngedusin ya. Digambior tapi alon-alon. Oh dibetul teng lepen moro kaya ngedusi wedhus apa ngoten nggih. Saken. Karena terakhir kan penghormatan terakhir kita kepada beliau yang mendahului kita. Niku sing karonan nggih dialami oleh orang laki-laki juga orang perempuan. Samangkin pembagian yang kedua yaitu 3 yang mewajibkan mandi besar cuma dialami oleh orang perempuan saja. Tapi wong lanang keduro soalnya lek wong wedok ndak ero wong lanang melok kedusan. Orang perempuan ngaji bab masalah haid, nifas, masalah kewajiban itu wajib hukumnya. Kecuali yang laki-laki bisa mengajari sendiri tidak apa-apa. Lek betul saged kudu diprivataken atau ditumutaken pengawasan. Nomor 3 yang hanya dimiliki oleh orang perempuan, nomor setunggal haid. Wa minal mustaroki lan iku setengah saking pira-pira perkara yang mewajibkan mandi sing karonan wa minal mustarok wa salah satu utawi telu tahtasu iku tertentu biha kelawan salasa kelawan telu anisau sapa wedok hanya dialami oleh perempuan 3 ini. Wahia apa itu? Nomor 1 al haidu haid ay adamu tegese gete al khariju kang metu min imraatin saking wong wadon balaghot kang tumeka sapa imroah sitis asinina ing umur 9 tahun. Yang pertama yaitu haid. Haid itu menstruasi. Jarene wong lemah Arab M. Lek wong lanang M males. Lah wedok M niku singkatan menstruasi. Lek ana wong lanang kon salat tak gelem aku M berarti sanes menstruasi napa? Males. Lek dia istri saged M atau menstruasi atau datang bulan, datang tamu. Kamu tidak diundang nih. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari orang perempuan. Ketika orang itu sudah haidnya mampet, maka dia wajib mandi besar. Haid itu darah yang keluar dari orang perempuan yang minimal usianya sudah 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Sanes Masehi tapi Hijriah. Hitungan Masehi kali Hijriah tiap tahunnya itu berbeda selisih 10 hari atau kadang 11 hari. Kenapa kok mboten bisa dipastikan? Karena di bulan Februari kadang umurnya 28, kadang 29. Kali 28 ya. Enak gelis bayaran. Rata-rata 28 tiap 4 tahun gantos 29. Makanya bayi yang lahirnya di umur 29 tahun umur tanggal 29 terancam tahun depannya tidak bisa ulang tahun. Petang tahun kas tiap 4 tahun ulang tahun hilang tanggalannya kan. Kaget ya. Jadi tiap tahun selisih 10 hari. Lek 9 tahun berarti selisih 90 hari. Makanya hitungannya harus pakai hitungan Hijriah. Panjenengan lek gak ada yuga estri umure wis umur 9 tahun. Niki keterangan niki kula tambahin nggih wonten keterangan itu 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Boten 9 tahun Hijriah pas boten. Sik kurang sean, kurang 16 dinten. Dari mana ukuran 16 hari itu? Pertama dihitung dari paling sedikitnya haid. Tiap istri itu haid minimal 24 jam atau sehari semalam, berarti 1 hari. Terus maksimalnya haid 15 hari.
15 tambah sunggal pinten? 16. Berarti umur 9 tahun Hijriah kurang 16 hari wonten lari estri keluar darah dari farjinya. Maka itu dipastikan darah haid. Itu menandakan dia mulai balik. Untuk baligh ya. Kalau sudah balik berarti dia terkena kewajiban syariat. Kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh syariat kepada orang Islam yang sudah balik itu harus dilaksanakan. Istilahnya mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terkena kewajiban. Syaratnya kita balik niku. Lek enten lare boten haid, ya napa carane ngitung balike? Maka menghitungnya dengan cara umur. Umur berapa? Minimal umur 15 tahun dia tidak keluar darah haid, maka di umur 15 tahun Hijriah pas itulah dia mulai dihitung sudah masuk kategori baligh oleh istrinya. Karena kalau dihitung haid terus, ada orang perempuan itu memang tidak bisa haid selamanya. Nanti bilang jenengan, wonten tiang istri tidak iso haid belas, sampai tuwek mboten saged haid. Lek tiang sepuh mboten haid wajar nggih, karena sebelumnya sudah haid. Istilahnya luas sama luas, menopause atau luas ya. Menopause sudah masa aktif haidnya sudah habis. Biasanya mboten sakit gak ada yuko masih rapi niku. Tapi istri ini Nabi Ibrahim sakit. Siti Hajar ya. Gak ada yuko Nabi Ismail niku. Di saat umurnya insyaallah umur 60 tahun niku. Sampun menopause tapi bisa melahirkan. Itulah ketika Allah Ta'ala berkehendak yang tidak mungkin bisa terjadi. Bisa mungkin, contohnya Isra Mi'raj kata halal yang tidak mungkin terjadi, kalau Allah Ta'ala berkehendak pasti bisa terjadi. Kun dadi ya fayakun, maka dadi de Yasin lho. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala berkehendak pada sesuatu, Allah tinggal mengatakan, maksudnya kun dadio fayakun, maka jadi, walaupun mustahil terjadi pasti terjadi. Gitu. Niku hitungan balike lare estri dimulai dari dia bisa haid minimal 9 tahun kurang 16 hari, maksimal kalau tidak bisa haid dihitung pakai umur 15 tahun Hijriah. Hitungan Hijriah. Lek lari jalur ya apa? Lari jalur bisa dianggap mulai balik semenjak dia mulai mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu sanes ngompol ya. Tapi mimpi, dia bermimpi ketemu arek wedok ayu ta napa, akhirnya keluar air mani. Ditelok subuh, lho kok terus ape? Ditelok rada napa? Mboten pesing. Kira nek napa ambune niku? Kayak umbel ya nggih. Niku namine dia sudah menandakan dia itu sudah balik. Umur berapa dimulainya? Terserah. Pokoknya keluar air mani, mimpi basah. Tidak ada batasan umur minimal. Lek lare estri wonten wae. Tapi lek lare jaler umur 7 tahun wis mimpi basah. Berarti anak luar biasa nih ya. Terus lek sampai mboten mimpi basah blas ya napa? Maka dihitung dengan cara hitungan umur. Sami kali lari estri, hitungan umur yaitu umur 15 tahun. Lek wonten lari jaler juga jenengan jaler tidak pernah mengalami mimpi basah sama sekali sampai umur 15 tahun di hitungan Hijriah. Sejak itulah dia dihitung mulai balik. Paham ya? Pun orang perempuan ketika mengalami haid dan suci, maka ketika suci dia wajib mandi. Cara mengetahui dia itu suci dari haidnya bagaimana caranya?
yaitu dengan cara nusewu rada rusuk ya, tapi mboten menapa men nggih. Wis gedhe kabeh ya. Pertama dia itu pipis, kudu pipis riyen. Manten pipis, cawi, terus mundut kapas. Lek gak ada tisu yang warnanya putih semuanya. Wonten tak kapas sing oranye? Insyaallah lek kapas putih saya nggih. Tisu nggih wonten putih saya. Niku nusewu dijejelaken teng farjinya, teng vaginanya pun get-get lan alon mawon. Terus ditingali ketika ada warna selain warna tisu tadi itu atau kapas tadi, maka dia belum suci. Tapi lek ditulakaken terus ditingali ndak ono warna liya, ndak ono rusune blas, maka sejak itu dia dianggap suci. Ketika dia dianggap suci, maka dia wajib mandi seketika. Ndak boleh ndeloke jam 12 bengi wis suci. Aduh, kok mesti subuh kah? Mboten asal. Napa? Karena dia sudah berkewajiban salat Isya. Sucinya di waktu Isya. Mboten asal dibarengan kali subuh. Karena Isyanya dia sudah berkewajiban salat. Orang yang haid itu tidak wajib salat. Tapi ketika haidnya itu sudah suci, maka dia wajib salat di waktu dia suci. Terus ngeten, hitungan orang yang wajib salat ketika suci dari haid itu ada istilah salat yang berjodoh, waktu salat yang berjodoh. Yaitu nanti kita terangkan atasnya nggih. Zuhur kali asar, maghrib kali isya. Lek dia suci di waktu yang kedua, maka waktu pertama wajib dikodoi. Lek suci ini tepat isya, berarti dia wajib salat isya marono ngodoi maghrib punika. Karena dua salat ini berjodoh. Lek suci ini asar, dia wajib ngodoi zuhur. Terus jangan lupa ketika dia dulu pertama kali haid, kedadian ditengeri. Umpami haidnya jam setunggal siang ya. Jam 1 haid. Berarti kan dia sudah masuk waktu salat zuhur. Karena dia punya waktu 1 jam untuk salat zuhur, tapi dia tidak salat zuhur, akhirnya kedisian haid. Maka ketika suci dia wajib mengqodoi salat zuhur tadi itu. Karena sudah masuk waktu salat zuhur. Lek mboten disauri berarti dia punya hutang sampai di akhirat. Benjing saged dipotong salat sunate panjenengan sing kathah niku. Eman. Momong dereng panjenengan eling-eling pola nate ngalami kalau digodoi. Kersane mboten gak ada hutang, mboten ditagih di akhirat. Terus selanjutnya, catatan selanjutnya, orang yang haid ketika dia suci pingin kumpul kali sing jaler, maka dia wajib mandi besar dulu. Ndak oleh didelok, oh wis bersih mas, ayo wis mesisan kok aduse, mboten asal. Di Quran niku ayatnya hatta yatahurna, sampai dia itu suci. Maksud suci apa? Suci dengan cara mandi. Suci awak itu haid marono dia mandi besar sehingga hadas besarnya hilang. Ketika hanya suci saja tapi masih belum mandi, belum masuk kategori suci karena dia masih punya hadas besar. Ya adem barang jam 12 suci nih, kate adus ya apa? Nggih resiko pun kita dilampahi agar tidak sampai berdosa. Nomor kali yang hanya dialami oleh orang perempuan yaitu wan nifasu nifas. Nifas itu wawa adalah adamu gete al khariju kang metu akibal wilada ing dalam sause melahirkan. Sing nomor 3 wal wiladatu lan nglairaken. Nomor kali nomor 3. Wonten adan kula terusaken nggih, kanthi adane pakai speaker. Jadi walaupun ndak napa mboten dijawab mboten menapa. Karena ketika ndak pakai speaker mboten mirengan. Sing dianjurkan itu ketika adzan ndak pakai speaker krungu jenengan. Lha kula speaker mati mboten mireng jenengan nggih.
antara nifas dan wiladah dan melahirkan ini ada perbedaan sedikit. Tiang sing babaran, maka ketika tidak dilanjut dengan keluar darah nifas, dia tidak wajib mandi karena babarannya, karena melahirkannya. Kalau ada orang perempuan mantun babaran, boten keluar darah, boten keluar nifas, darah nifas, maka dia wajib mandi. Namanya mandi wiladah. Perkara wonten tiga nih, haid, nifas, wiladah. Wiladah ini melahirkan. Tapi rata-rata yang dialami oleh orang perempuan mantun ngelahiraken langsung dilanjut kali darah nih nifas. Ngoten ta? Kula mboten nate ngalami mulai. Tapi ndelok bojo kaya iya. Umpami panjenengan mantun babaran mboten medal darah nifas, mau bersih, maka jenengan wajib mandi wiladah. Nawaitul wusla li raf'il hadatsil akbari anil wiladati. Kula niat siram untuk menghilangkan hadas besar dari wiladah. Wiladah niku melahirkan karena Allah Ta'ala. Lek mandi dari haid, nawaitul wusla li raf'il hadatsil akbari anil haidi. Kadang rusakan tok. Lek saking nifas anil nifasi, lek saking wiladah anil wiladati. Lek saking jima mboten usah. Hadas besar mboten tok. Anil jima'i mboten usah pun. Pokoknya mandi besar dari untuk menghilangkan hadas besar. Mandi tidak usah besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar mboten tok. Kula ulangi malih. Lek wonten tiang estri mantun babaran boten disambung kali darah nifas sehingga ada waktu jeda untuk sholat ketika masuk waktu sholat mungkin ya, maka dia wajib mandi dan berkewajiban sholat. Maroten keluar darah nifas pun boten asal sholat. Orang yang nifas atau haid itu tidak boleh sholat. Kalau diteruskan terus haram hukumnya. Wong dia ndak kewajiban dilanjut mawon. Mboten pun kula nglampahi perintah. Perintah itu bagi orang yang suci, bukan orang yang lagi berhalangan. Itu berhalangan namanya. Bedanya kalau sholat ndak wajib diqodho ketika haid dan nifas, tapi kalau puasa wajib diqodho di luarnya Ramadan ya. Pun seputar mandi niki menawi wonten sing badhe ditangletaken monggo dalam aturi. Sebelum kita ganti topik di pertemuan lagi yaitu bab puasa untuk bekal kita di bulan Ramadan. Monggo dalam aturi sing kirang paham tentang masalah haid, masalah nifas, masalah wilada atau yang lainnya seputar mandi besar iki. Monggo dalam aturi. Paham saya nggih? Nggih pun dialami nggih ambek ya. Alhamdulillah mantar muga ngaos kita dalem nika saged dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fitine wa dunyal akhirah. Saking kula menawi wonten salepate nyuwun agung pamanten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.